Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi kita di konten Otak-Otak. Kali ini akan bahas apa ya? Apa sih yang selalu bikin rancu atau multi tafsir atau bermacam-macam persepsi orang tentang adat di Minangkabau? Oh iya, masalah pembagian harta warisan. Ini orang banyak nih yang multi tafsir, bukan multi tafsir sih, salah tangkep. Wah, di Minang itu untuk harta warisan jatuh semuanya kepada perempuan. Nggak begitu juga. Gimana ceritanya jatuh kepada perempuan? Itu ada pakem-pakemnya masing-masing. Dan teman-teman itu harus paham, jangan langsung judge gitu. Wah, ini orang Minangkabau, orang Minang nggak sesuai dengan syariat Islam nih. Nggak gitu juga. Ya kita harus paham dulu lah pakem-pakemnya. Di Minang itu ada namanya Ratu Pusaku Tinggi dan Ratu Pusaku Rendah. Nah itu ada pakemnya masing-masing. Ya kita yang jadi mispersepsi orang dulu lah harta pusako tinggi. Di sini nih yang selama ini teman-teman berpikir harta itu hanya bisa untuk perempuan. Apa maksudnya diwariskan ke perempuan? Yaitu di harta pusako tinggi itu. Apa sih harta pusako tinggi itu? Harta pusako tinggi itu ya kita udah nggak tahu gitu, udah nggak tahu siapa, udah beberapa kali keturunan gitu. Ya kita udah nggak kenal lagi gitu, siapa yang mewariskan itu udah nggak kenal gitu. Ya itu namanya harta pusako tinggi. Nah itu pun ada syarat-syaratnya pun, misalnya dijual pun ada syarat-syaratnya, nggak sembarangan juga gitu. Untuk harta pusako tinggi itu yang berhak ya perempuan gitu. Ya kita sebagai laki-laki nggak ada hak di sana, karena kita sendiri pun udah nggak tahu gitu siapa ini diwaris ini, siapa sih dulunya, yang mana sih orangnya, kita udah nggak tahu. Ya biasanya itu ada ranji, dan dari ranji itu ntar kita bisa lihat ini, dan kita pun juga nggak kenal. Itu bisa ada 10 keturunan, ada 11 keturunan. Ya kita nggak, kadang nggak, nenek atau kakek kita sendiri pun udah nggak tahu itu. Dia hanya diwariskan untuk menjaga, kalau misalnya laki-laki itu hanya menjaga harta pusako tinggi. Ya biasanya itu mama kaum itu. Dan syarat-syarat untuk harta pusako tinggi dijual pun ada gitu, nggak sembarangan juga. Ada syarat gitu untuk menjual harta pusako tinggi itu. Kita nggak hanya, maksudnya nggak bisa asal jual aja, ada syaratnya. Itu rumah gadang ketirisan. Rumah gadang ketirisan ini maksudnya rumah di mana nenek moyang kita dulu berasal. Maksudnya berasal, dia pas pertama kali datang di tempat itu, dia membangun rumah di sana. Itu namanya rumah gadang. Nah, kalau misalnya rumah itu rusak atau bocor atau apalah yang harus direhab, harus direnovasi, itu bisa kita jual harta pusat tinggi itu. Ada lagi nih, ada lagi syaratnya. Gadih gadang alun balaki. Gadih gadang alun balaki itu maksudnya seorang perempuan yang belum menikah tapi dia sudah wajib untuk menikah dan biayanya nggak ada. Itu bisa kita jual harta pusako tinggi ini. Dan, dia ada 4 syarat. Yang ketiga, maik tebujuh di rumah. Maik tebujuh di rumah ini maksudnya jenazah. Jenazah ada yang meninggal, dan untuk biaya jenazah ini, untuk pemakamannya dan apanya lah, kita di rumah gadang ini nggak ada biaya gitu. Itu bisa untuk pusako tinggi itu dijual. Dan satu lagi, menegakkan penghulu. Menegakkan penghulu ini biasanya di Minang itu, di suatu kaum itu pasti ada penghulunya. Misalnya suatu kaum itu maksudnya di satu suku misalnya, saya ini sukunya Mandailing. Nah di Mandailing itu ada penghulunya, ada penghulu itu datua. Dia berfungsinya untuk ya memutuskan hal-hal yang seperti ini gitu, masalah harta pusako, pokoknya yang berhubungan dengan kaumnya dia. Itu tugas dan fungsinya datua atau penghulu di suatu kaum. Misalnya ada ribut masalah perebutan harto pusako, nah ini tugasnya datua nih atau penghulu di kaum tersebut gitu. Nah
Tadi sudah harta pusaka tinggi dan ada lagi harta pusaka rendah. Nih, harta pusaka rendah ini adalah harta pencarian. Misalnya nih, saya punya anak. Anak saya itu ada laki-laki, ada perempuan. Nah, kalau seandainya saya meninggal atau istri saya sudah meninggal, otomatis harta itu diwariskan ke anak. Nah, ini kita bisa membaginya secara Islam gitu. Ya tetap jatahnya laki-laki yang paling besar dibandingin perempuan gitu. Karena itu harta pencarian, harta pusaka rendah. Kalau harta pusaka tinggi kita nggak bisa seperti itu. Makanya mindset yang selama ini salah. Kalau berpikir di Sumatera Barat itu, di Minangkabau itu, untuk harta warisan itu jatuhnya ke perempuan semuanya, bukan harta pencarian dari orang tua kita. Itu harta yang kita udah nggak tahu itu siapa orangnya, udah nggak tahu siapa orangnya. Nah, itu baru perempuan, kita jatuhnya ke perempuan. Kita sebagai laki-laki ya kita hanya mengelola saja gitu, dan kita nggak bisa memiliki gitu. Kita hanya bertugas mengelola, menjaga. Itulah tugas kita sebagai laki-laki di Minang dalam posisi harta pusaka tinggi gitu. Ya, ini buat teman-teman perdebatan lagi. Di Sumatera Barat itu untuk harta warisan itu jatuh ke perempuan semuanya, enggak ada pakem-pakemnya masing-masing. Ya itu yang harus dimengerti gitu. Ya mungkin selama ini teman-teman nggak ada edukasi ke sana, jadi berpikirnya semua harta warisan itu jatuhnya ke perempuan. Enggak. Kalau harta pusaka tinggi ya, tapi kalau untuk harta pusaka rendah, pencarian dari orang tua kita, ya enggak, kita begini secara Islam. Bagaimana Islam cara membagi harta warisan? Ya tetap jatahnya untuk seorang pria itu lebih besar daripada seorang perempuan gitu. Mungkin sampai di sini dulu. Next kita akan bicarakan topik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.